Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau upgrade Manta 5 SE ya, dari analog ke digital ya. Jadi kita sudah siapkan O4 LED, kemudian kabel MIPI ya. Ini MIPI kabel 20 cm O4 ya. Kemudian antena ya. Yang perlu kita ganti hanya ini aja, kamera dan VTX. Ini VTX ya, VTX. Jadi kita hanya perlu ganti kameranya ya, kemudian VTX, kemudian antena. Kalau misalkan sudah sesuai dengan VTX Anda ya nggak perlu ganti, nggak apa-apa ya. Tapi karena ini pigtailnya beda ya, jadi hanya harus menyesuaikan. Oke, sekarang kita bongkar. Set. Video kita percepat aja ya, proses-proses seperti ini ya. Oke, ini pakai SPDB ya. Ini hasil solderan saya karena ada ada lemnya, lem LCD ya. Kebiasaan saya itu selalu pakai lem LCD. Ini cara ngelupas lemnya gini ya, pakai pinset, tinggal tarik aja. Fungsi lem ini ya, selain menutupi solderan supaya tahan air, juga menjaga supaya kabelnya nggak ketarik-tarik ya. Ada dua fungsinya. Untuk melepas solderan ya, disarankan pakai flux ya, jadi olesin flux. Tujuannya biar nggak overheat ke PCB nya, jadi pad PCB nya aman. Kalau nggak pakai ini ya, keseringannya pad PCB nya rusak ya, atau ngelupas-lupas ya. Kalau misalkan Anda nempelin timah solder, kemudian timahnya tidak meleleh, artinya something wrong ya. Itu harus dikasih timah dulu. Mana ya timahnya? Aduh, wah jadi kelihatan berantakannya. Aduh. Oke. Jadi kalau misalkan timah ininya tidak meleleh, kita solder dulu ya teman-teman. Seperti itu, biar lepas. Buat mancing aja.
PX nya kita lepas. Kabelnya kita lepas supaya enak. Yang O4 LED ini kabel bawaannya pendek ya. Jadi kabel bawaannya ini nggak bakalan nyampe ya. Pendek, jadi perlu diganti. Langkah pertama ya, ini kelupas dulu kabelnya. Jadi di sini ada kabel MIPI ya. Kita lepas dulu lemnya. Ini cara melepas atau mengganti kabel MIPI. Ini pakai lem apa nih? Beda nih, bawaannya bukan kayak gini. Ini udah ditambahin. Pakai lem LCD ini. Nanti juga kita lem lagi ya. Jadi setelah kita tempel supaya nggak geser atau nggak lepas. Di lem bawaannya nih yang ujung ini aja nih. Ini lem bawaan sedikit. Ya, kemudian kita cungkil dari sini. Ini ada pentirannya. Patah. Terlalu keras lemnya nih. Buat teman-teman yang ngelem kayak gini jangan terlalu banyak ya, ini imbasnya khawatirnya sih ngerusak konektor saat kita ngelepas ya. Kalau terlalu banyak jadi khawatirnya saat kita lepas konektornya malah ke bawah ya, konektor yang di PCB nya. Jadi secukupnya aja, yang penting nggak bikin dia gerak ya. Jangan terlalu berlebihan karena terlalu khawatir. Ini harus pakai blower karena terlalu banyak lem LCD nya ya, jadi harus pakai blower ini. Aduh, ribet. Power suhunya 120-an ya, sampai 150 buat menghangatkan lem LCD nya supaya nggak terlalu rekat.
Ini terlalu banyak ya lemnya. Nah, tadi saya coba lepas susah. Yang pentilan yang sononya malah patah. Seingat saya nggak ini. Ke bawah dua-duanya guys. Kita coba ambil MIPI nya. Kayaknya nggak seperti ini kecabut nih konektornya. Apa enggak ya? Dan ini salah ya belinya, harusnya satunya yang lurus ya, satunya lurus, bukan yang bengkok dua-duanya. Ya, kalau bengkok dua-duanya ini buat O4 Pro. O4 satunya lurus. Nah, ini berarti yang ini yang kamera. Jadinya beda tuh. Betul kan? Ini seperti ini ya tuh. Jadi yang tadi ke bawah konektornya. Ini ke bawah karena efek terlalu banyak lem. Nah, harusnya ininya aja. Oke. Kemudian tadi mana ya? Ini di sini ya. Ini yang kamera. Sebenarnya nggak ada masalah, ini masih tetap bisa dipakai, cuman ini jadi ke samping seperti itu. Yang harusnya langsung ke depan ya, jadi ke samping dulu. Jadi kalau untuk O4 LED yang satunya harus lurus, bukan yang bengkok dua-duanya. Oke, sudah satu. Kita lem dulu ya. Jadi ngelemnya di ujung-ujungnya aja ya. Nih. Jadi tidak merepotkan diri sendiri. Atau kalau ada yang kurang yakin, tengah boleh. Ya. Jadi jangan dari ujung ke ujung dilem, itu repot nanti kalau pas ngelepas, pas ganti ya. Kecuali yakin nggak akan ganti. Oke, kemudian kita lepas yang ini.
Langkah berikutnya ya tuh, pastikan kabelnya 4 ya. Ini kebanyak kalau anda nggak pakai remote DJI, pakainya remote ILRS, ininya 4 bukan 6. Jadi yang 2 paling akhir ini sudah dilepas ya. Yang 2 ini terakhir, kita zoom dulu. Yang 2 terakhir ini harus sudah dilepas ya. Jadi hanya 4 kabelnya bukan 6. Oke. Terus kita ini kita lepas dulu. Lepas, ganti dengan ini ya. Oke. Fungsinya pasta heat ya, heat pasta ya, itu untuk memastikan semua permukaannya nempel ya. Jadi kalau tanpa heat pasta heat ya, itu ada debu, ada apa, jadi tidak semua permukaannya nempel. Efeknya yang heatnya sebelah mana ya, ya. Kalau tanpa heat pasta itu ya, tanpa pasta pemanas, itu dikhawatirkan nggak semua permukaan nempel, jadi panasnya tidak tersalurkan sempurna. Kita coating aja. Ini coating punya Mas Muklas. Yang ini barometer jangan sampai kena.
flat ya. Ini kita kencengin dulu yang kameranya ya, karena wajib kenceng ya. Baut kameranya ini wajib kenceng ya, jangan sampai longgar. Langkah berikutnya adalah setting di Betaflight ya. Kita colok bautnya ya. Oke, ini pakai 2012 4.6 ya ini ya. 4.6 masuk ke ini kan masih ada VTX-nya. Kalau kita cek di sini di video transmitter ini masih pakai VTX analog. Nah, buat ngilangin ini ya, masuk ke preset ya, masuk ke preset. Preset. Di sini cari VTX ya. VTX. Ya. Cari default ya, default. Default VTX setting. Ini yang mana aja mau 43 ya, atau apa ya. Kita klik, kita pick. Tujuannya ngapus ya, ngapus data VTX-nya ya. Kemudian save and reboot. Nah, setelah itu kita cek lagi ya di menu video transmitter ini ya, masih ada nggak? Harus kosong ya. Nah, setelah kosong ya, kita cek di SpeedDB. Ini portnya berapa ya? Pastikan portnya F405. V4. V4 apa V3 ini? Mau V3 atau V4 sebenarnya sama ya. Posisi port untuk DJI-nya sama. Kita scroll terus ke bawah ya, cari port DJI. Nah, ini ya. Ini DJI ini pakai port berapa ini? Portnya berapa? Set. T1R1 berarti UART-nya UART 1 ya. Oke. Masuk ke port ya. Di UART 1 ini tadinya pakai VTX, kita ganti ke MSP nah ini ya. Pakai display port ya. MSP display port ya. Oke, kita save and reboot ya. Cek lagi, sudah MSP display port. Oke. Kemudian masuk ke OSD. Di OSD ini pastikan ini masuk ke HD ya, HD. Dan kita sesuaikannya. Karena kalau HD kan apa yang analog kan kecil ya. Jadi sebelumnya resolusinya kecil, kemudian pindah ke resolusi yang besar, ini pasti wajib ada penyesuaian ya. Ini flight time di ini nggak penting ya. Flight time ini nggak penting. Timer 1. Kenapa? Karena sudah ada dari DJI ya. Jadi nggak perlu dipasang. Double-double ya. Warning di tengah biar kelihatan watt VTX-nya di sini. Ini VTX channel juga hilangin ya.
Tadi baterainya mana ya? Ini RSSI baterai sel. Kita save dulu ya. Kita lihat profile 2, profile 3. Kita kasih RTC ya, RTC. Bawah aja latitude longitude-nya. 2 baris. Set. File 2, file 1 ya. Kemudian apa? Pilot name ya, sama craft sama quad name ya. C. Aircraft name. Ya. Ini pilot name kita taruh di sini. Pilot name-nya nggak usah ya, ini aja. Aircraft name-nya aja. Pilot name. Saya lupa nama pilotnya siapa. Oke, sudah sampai di sini ya. Sudah ya, sudah selesai. Kemudian ini warning itu yang ngedip ya. RSSI DPM biasa minus 90 ngedipnya ya. Capacity altitude di 130 aja. 130 meter dia ngedip ya. Ping quality di 75 ngedip. Nah, kita coba get OSD. Pastikan sudah ke MSB ya. OSD DisplayPort Device MSB. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita tes terbang. Oh iya, ini tadi belum dikalibrasi, calibrate ya. Calibrate. Oke, sudah selesai ya. Kita tes terbang.